Saatnya kita tinggalkan segala kekhawatiran di luar, goyangkan semuanya. Di sini, tempat yang aman dan nyaman ini diciptakan khusus untuk Anda. Sebuah ruang di mana Anda bisa menemukan kembali kedamaian dan ketenangan batin yang paling dalam. Untuk beberapa jam ke depan, kita akan berjalan bersama menjelajahi 15 pelajaran yang kuat, penuh inspirasi dari kebijaksanaan Stoa, filsafat yang telah berabad-abad membimbing manusia menuju ketenangan jiwa, bahkan di tengah pusaran kekacauan sekalipun. Setiap pelajaran yang akan kita lewati nanti dirancang untuk membantu Anda melepaskan beban dari kecemasan, dari stres, dan membawa Anda terhubung kembali dengan kedamaian batin yang sesungguhnya. Menyiapkan pikiran Anda untuk menjadi sang perawat mimpi. Tidak peduli seperti apa hari Anda sebelumnya. Tidak peduli pikiran atau emosi apa yang Anda rasakan saat ini. Bergabunglah sepenuhnya dengan kami sekarang. Di sini hanya kesejahteraan dan istirahat Anda yang penting. Izinkan diri Anda untuk benar-benar merasakannya. Temanilah saya dalam perjalanan menuju ketenangan yang mendalam ini. Di sini, Anda akan belajar menerima apa yang tak bisa Anda kendalikan untuk membebaskan diri dari harapan yang membelenggu dan hadir sepenuhnya dalam satu-satunya realitas yang Anda perlukan. Dengan membuka pikiran terhadap ajaran ini, kita membangun tempat perlindungan di dalam diri. Sebuah ruang di mana pikiran menemukan kejernihan dan tubuh mencapai relaksasi yang mendalam. Inilah momen di mana jiwa Anda benar-benar beristirahat. Bawalah niat untuk melepaskan dan percayalah pada proses ini. Mari kita mulai perjalanan bersama menuju kedamaian batin ini. Bergabunglah dalam eksplorasi mendalam kita. Jika Anda belum berlangganan channel ini dan berikan like, dukungan kecil Anda berarti lebih dari yang Anda kira. Mari kita mulai. 1. Terimalah apa adanya, kamu tidak bisa mengendalikan segalanya. Ini adalah kebijaksanaan yang diajarkan oleh para filsuf Stoa sejak ribuan tahun lalu. Ada kebenaran mendasar yang mereka sampaikan. Sebagian besar dari hidup ini berada di luar kendali kita. Mungkin ini terdengar sulit untuk diterima. Apalagi saat kecemasan dan stres mendorong kita untuk mencengkeram kendali, ingin mengatur setiap pikiran, setiap situasi, setiap hasil. Tapi perjuangan itulah perlawanan terhadap hal-hal yang tak terhindarkan, yang justru menjadi akar dari begitu banyak penderitaan kita. Langkah pertama menuju ketenangan, belajar menerima. Menerima dengan sungguh-sungguh apa yang memang tak bisa kita ubah. Coba lihat situasi yang kamu hadapi sekarang, entah itu masalah di kantor, keputusan orang lain, kejadian tak terduga, atau bahkan rasa tidak nyaman di dalam dirimu sendiri. Melawan kenyataan ini hanya akan memperdalam penderitaanmu. Tapi saat kamu belajar melepaskan perlawanan itu, saat kamu sepenuhnya menyadari batas dari apa yang bisa kamu kendalikan, saat itulah kamu membuka ruang di pikiranmu, ruang di mana kedamaian bisa mulai tumbuh. Bayangkan lautan, kamu tak bisa menghentikan ombaknya. Kamu tak bisa mengubah arah arusnya. Kalau kamu nekat berenang melawannya, memaksakan kehendakmu, yang ada kamu justru kelelahan dan merasa terjebak. Tapi kalau kamu belajar mengapung, bergerak mengalir, menerima ritme geraknya, disitulah kamu akan menemukan bahwa kamu bisa tetap tenang bahkan di tengah gelombang yang paling besar. Hidup kita sehari-hari persis seperti itu. Pikiranmu, emosimu, keadaan di sekitarmu, semuanya seperti ombak. Kamu tidak bisa memilih pikiran mana yang pertama muncul di kepala. Kamu juga tak bisa mengendalikan emosi apa yang tiba-tiba datang. Tapi kamu bisa memilih bagaimana cara meresponsnya. Kamu bisa memilih untuk tidak masuk ke dalam pertarungan yang sia-sia. Kamu bisa memilih untuk tidak menghabiskan energimu pada hal-hal yang memang tidak bergantung padamu. Menerima apa yang tak bisa dikendalikan bukanlah bentuk pasrah atau kekalahan. Ini adalah cara yang bijak dan tenang untuk memusatkan energimu pada apa yang memang masih bisa kamu upayakan. Tindakanmu, sikapmu, pendekatanmu. Disinilah letak perbedaannya antara terombang-ambing terjebak dalam badai atau berlayar dengan tenang menuju pantai. Jadi saat stres dan kecemasan itu datang lagi, berhentilah sejenak, ambil napas. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku?
Jika jawabannya tidak, izinkan pikiranmu untuk melepaskan kebutuhan untuk menguasai. Biarkan tubuhmu menjadi rileks saat kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengontrol segalanya untuk bisa baik-baik saja. Dengan menerima apa yang tak bisa kamu ubah, kamu membebaskan ruang untuk ketenangan. Pikiran akan menemukan kejernihan dalam kepasrahan yang sadar, dengan keyakinan bahwa meski tidak semua hal ada di tanganmu, pilihan untuk merasakan kedamaian batin tetaplah milikmu. Di dalam proses ini, kesabaran adalah sekutumu yang paling berharga. Jangan berharap penguasaan atau penerimaan instan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melatihnya, untuk bersikap lebih lembut pada diri sendiri saat pikiranmu mulai menarikmu ke dalam kekhawatiran. Lambat laun, langkah demi langkah, kamu akan belajar menjalani hidup dengan ketenangan yang lebih besar. Kamu akan paham bahwa menerima bukan berarti menyerah, melainkan justru menemukan kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu sendiri. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada kebijaksanaan dan ketenangan yang kamu pilih untuk dihidupi. Coba pejamkan matamu sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan kebenaran sederhana ini meresap. Kedamaian selalu dimulai dari dalam. Saat kamu melepaskan dengan ikhlas apa yang tak bisa kamu ubah dan sepenuhnya merangkul apa yang masih bisa kamu kendalikan, sikapmu, kehadiranmu, dan ketenanganmu sendiri. 2. Lepaskan beban ekspektasi yang kau pikul. Salah satu beban terberat yang kita bawa sepanjang hidup, seringkali tanpa sadar sepenuhnya, adalah ekspektasi. Harapan-harapan ini datang dari mana saja, dari masyarakat, keluarga, teman, dan yang paling sering dari diri kita sendiri. Kita terbiasa hidup dengan daftar tak berujung tentang apa yang seharusnya atau seharusnya terjadi. Daftar tak terlihat itu punya pengaruh kuat dan mendalam pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Apa sebenarnya ekspektasi itu? Ia adalah gambar di pikiran kita tentang bagaimana orang lain seharusnya, bagaimana peristiwa seharusnya berjalan, bagaimana situasi seharusnya terbentuk, bahkan bagaimana diri kita sendiri seharusnya. Kita berharap realitas pas dengan cetakan mental yang kita buat. Namun pada hakikatnya realitas itu liar, tak terduga, dan jarang selaras dengan konstruksi pikiran kita. Dan di sanalah dalam kesenjangan antara apa yang kita harapkan dan apa yang ada, disitulah kecemasan, frustrasi, kekecewaan, dan stres bersarang. Filsafat Stoa yang mengajak kita menemukan ketenangan di tengah badai hidup, menawarkan sesuatu yang mendalam dan membebaskan. Meletakkan beban itu, membebaskan diri dari ekspektasi yang tak lagi melayani kita. Ini bukan tentang berhenti bermimpi atau berambisi. Ini tentang melepaskan cengkeraman pada hasilnya, melepaskan kebutuhan kaku bahwa segala sesuatu harus persis seperti yang kita bayangkan. Prinsip adalah praktik penerimaan radikal, sebuah penyerahan diri yang sadar, yang memungkinkan kita mengalihkan energi hanya pada apa yang benar-benar dalam kendali kita. Coba pikirkan sejenak, berapa kali pikiranmu penuh kekhawatiran, tubuhmu menegang, hanya karena sesuatu tak berjalan sesuai rencana. Mungkin kau mengharapkan jawaban berbeda dari seseorang, pengakuan yang tak kunjung datang, atau sebuah proyek yang berjalan sesuai skenario idealmu. Ketika harapan itu tak terpenuhi, alih-alih menerima realita apa adanya, kita sering melawannya. Dan perlawanan itulah yang menciptakan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Ia seperti mendorong pintu yang terkunci. Semakin kau paksa, semakin lelah dan frustrasi jadinya. Kebijaksanaan Stoa mengingatkan, tidak semua pintu dimaksudkan untuk terbuka saat kita menginginkannya. Ada yang perlu ditunggu, bahkan ada yang mungkin memang bukan untuk kita. Belajar membebaskan diri dari beban harapan artinya melepaskan kebutuhan untuk mengontrol pintu itu, memaksa hasilnya. Artinya melihat situasi dengan mata yang jernih, tanpa beban seharusnya, dan menerima apa yang benar-benar ada. Membiarkan realitas menjadi guru, meski pelajarannya tak selalu mudah. Proses ini tidak instan, ia butuh latihan, kesadaran, dan belas kasih yang besar pada diri sendiri.
Pikiranmu akan kembali lagi dan lagi ke pola lama, ke struktur kaku harapan yang dulu kau bangun. Tapi setiap kali kau mengenalinya dan memilih untuk melepaskannya, kau menciptakan ruang internal yang lebih ringan dan lapang. Dan ingat, ekspektasi tak hanya membentuk cara kita memandang dunia, tapi juga cara kita memandang diri sendiri. Saat kita gagal memenuhi standar sendiri, kita mudah terjebak dalam kritik diri, perasaan tak mampu, dan rasa bersalah. Di sini, Stoa kembali menawarkan pencerahan. Nilaimu tidak bergantung pada pencapaian semua standar itu. Itu adalah beban yang kau tambahkan sendiri padamu. Kau berhak merasakan cinta dan kedamaian hanya dengan menjadi dirimu, tanpa perlu memenuhi label, peran, atau harapan eksternal apapun. Lepaskanlah suara di dalam yang membisikkan bahwa kau harus sempurna, harus selalu benar, harus mengontrol setiap hasil. Suara itu menggerogoti ketenanganmu, bahkan di saat seharusnya kau beristirahat. Dan saat kau mulai mempraktikkan pembebasan ini, kau akan merasakan kecemasan perlahan mereda, stres mengendur, pikiranmu terbuka untuk menerima kemungkinan-kemungkinan baru. Di ruang itulah istirahat yang sesungguhnya menjadi mungkin, karena kau telah berhenti melawan yang tak terelakkan. Bayangkan sebuah ransel berat penuh batu. Setiap batu adalah sebuah ekspektasi, sebuah harus, sebuah tekanan ideal. Membawanya setiap hari melelahkan jiwa dan raga. Sekarang, bayangkan kau meletakkannya hanya sesaat. Rasakan kelegaan yang langsung menyergap, rasa ringan yang memungkinkanmu bernapas lebih dalam, lebih lega. Itulah hadiah dari filosofi ini, kemungkinan untuk meletakkan ransel itu, mengurangi beban yang tak terlihat, dan merasakan kedamaian yang sudah ada dalam tindakan sederhana menerima apa adanya, tanpa membebaninya lagi dengan ekspektasi yang tak perlu. Sekarang, mari kita coba pejamkan mata sejenak, arahkan perhatian ke tubuhmu. Di mana ada ketegangan, rasakan. Tarik napas perlahan, dan dengan setiap hembusan, bayangkan kau melepaskan sedikit dari beban tak terlihat itu. Izinkan dirimu untuk hadir di momen ini tanpa tekanan untuk menjadi atau melakukan sesuatu yang lain. Hanya kamu dengan pikiran yang jernih dan tubuh yang rileks. Ingat selalu, hidup bukanlah daftar pencapaian yang harus dipenuhi. Ia adalah aliran konstan yang mengundangmu untuk menerima. Dan dengan membebaskan diri dari beban ekspektasi, kau menciptakan ruang sempurna agar kecemasan menghilang dan tidur yang memulihkan itu datang secara alami menjangkau setiap sel dalam tubuhmu. 3. Dalam hingar-bingar dunia yang tak pernah benar-benar diam, di tengah kebisingan, kekacauan, dan gejolak yang seolah mengelilingi kita setiap saat, ajakan dari filsafat Stoa ini terdengar begitu jelas dan penuh kekuatan. Pilihlah kedamaian batin di atas segala keributan di luar. Kita hidup di zaman dengan gangguan yang tiada henti, di mana peristiwa di luar bisa begitu mengguncang. Kabar buruk yang mencemaskan, konflik yang melelahkan, kekhawatiran yang menumpuk, semua ini bisa merampas ketenangan kita jika kita mengizinkannya menguasai pikiran kita. Namun kekuatan sejati tidak terletak pada mengubah dunia luar. Kekuatan itu ada di dalam kemampuan kita menjaga ketenangan diri sendiri, bahkan ketika segalanya tampak berantakan. Kedamaian batin adalah tempat berlindung kita. Ini bukan tentang mengabaikan apa yang terjadi di sekitar atau lari dari tanggung jawab. Ini tentang menyadari sebuah kebenaran. Meski kita tak bisa mengendalikan kekacauan di luar, kita selalu bisa memutuskan bagaimana kita menanggapinya. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan keadaan menentukan kondisi internal kita. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah danau yang tenang. Di permukaan, angin boleh berhembus kencang, ombak boleh mengadu-adu air. Tapi di kedalaman, segala sesuatunya tetap tenang, sunyi, dan tak terganggu. Kedalaman itu, itulah kedamaian batinmu. Pusat ketenanganmu yang selalu ada, menunggumu untuk menyelam masuk. Memilih kedamaian batin pada dasarnya adalah tindakan kedaulatan diri. Ini adalah cara kita berkata pada kekacauan,
Aku tidak akan mengizinkanmu mengacaukan inti diriku. Ini tentang menetapkan batasan sehat dan membuktikan bahwa kesejahteraan emosional kita telah bisa ditawar. Setiap kali kita memilih ini, ketahanan kita menguat dan energi mental serta emosional kita terlindungi. Saat kita melatihnya, kita mulai menyadari kecemasan dan stres kehilangan cengkeramannya, bukan karena masalah luar lenyap, tapi karena hubungan kita dengan masalah itu yang berubah. Kita bukan lagi tawanan keadaan, melainkan pengamat yang sadar, yang mampu bertindak dengan tenang dan kejelasan. Jadi setiap kali dihadapkan pada situasi sulit, ingat, kamu punya pilihan. Tarik napas dalam. Secara sadar, lepaskan dorongan untuk bereaksi dengan ketakutan, kemarahan, atau keputusasaan. Sebaliknya, pilih untuk merespons dari tempat yang tenang dan damai. Jalan ini tidak selalu mudah, ia butuh latihan dan belas kasih pada diri sendiri. Akan ada hari di mana kekacauan seolah menang, di mana emosi terasa begitu kuat. Tapi seiring waktu, setiap kali kita memilih kedamaian batin, kita menguatkan kemampuan untuk tetap teguh, tenang, dan fokus. Untuk membantumu dalam proses ini, ciptakan ritual kecil yang menghubungkanmu kembali dengan pikiran yang jernih. Meditasi singkat, bernapas dengan sadar, mendengarkan musik lembut, atau sekadar mengamati alam. Praktik-praktik ini adalah jangkar yang mengembalikanmu ke pusat diri, tempat di mana kedamaian batin berkuasa. Dan ingat, dengan memilih kedamaian batin di tengah kekacauan luar, kamu memberi tubuh dan pikiranmu hadiah yang mereka rindukan, istirahat sejati. Kedamaian ini tak only meredakan kecemasan, tetapi juga membuka jalan bagi tidur yang lebih dalam dan berkualitas, di mana stres tak punya tempat. Maka setiap malam sebelum tidur, pegang erat kebenaran ini. Kedamaian itu pilihan, dan pilihan itu selalu ada, menunggumu di dalam. 4. Tetaplah hadir di saat ini. Saat ini sudah cukup. Dalam dunia yang tak pernah berhenti bergerak, pikiran kita sering melayang di antara kenangan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Kita melompat-lompat secara mental dari satu momen ke momen lainnya, dan dalam prosesnya, kita kehilangan kontak dengan satu-satunya momen yang nyata kita miliki. Saat ini pelajaran Stoik ini mengajak kita untuk tetap hadir, berpegang teguh pada momen sekarang, karena disinilah perhatian yang sadar dan tenang menjadi kunci untuk meredakan kecemasan dan stres. Masa lalu sudah tiada, masa depan belum datang. Hanya saat ini yang nyata berwujud dan sudah cukup. Ketika kita terpaku pada apa yang telah terjadi atau pada apa yang kita antisipasi dengan rasa takut, pikiran kita dipenuhi bayangan, pikiran tentang hal-hal yang tak bisa kita ubah. Mengulang kesalahan atau membayangkan masalah yang mungkin datang menciptakan kebisingan konstan yang merampas ketenangan yang kita butuhkan untuk istirahat. Berlatih untuk tetap hadir di saat ini adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Itu adalah tindakan menghentikan aliran pikiran yang tak ada habisnya dan mengembalikan perhatianmu ke momen di mana kamu benar-benar hidup. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari paru-parumu. Sadari bagaimana tubuhmu terasa di tempat tidur atau di kursi. Dengarkan suara-suara lembut di sekelilingmu. Dan cukup berada di sana tanpa menambahkan penilaian atau cerita apapun. Dengan memilih untuk hadir sepenuhnya, kamu mengakui bahwa kamu tidak perlu menyelesaikan segala sesuatu sekarang. Kamu tidak perlu membawa beban kekhawatiran masa depan atau beban penyesalan masa lalu. Saat ini adalah ruang yang aman, tempat di mana pikiran dapat menemukan keseimbangan dan tubuh dapat mencapai relaksasi yang dalam. Kesadaran ini bukan pelarian. Ini adalah pertemuan yang disengaja dengan realitas apa adanya, tanpa hiasan dan tanpa perlawanan. Dari tempat inilah kecemasan kehilangan cengkeramannya, karena kita berhenti memberi makan skenario negatif yang diciptakan pikiran kita. Untuk melatih kehadiran penuh, jadikan napas sebagai jangkarmu. Arahkan perhatianmu pada setiap tarikan dan hembusan napas. Amati tanpa berusaha mengubah apapun. Kapanpun pikiranmu mengembara, bawa kembali dengan lembut ke napasmu tanpa menghakimi, dengan kebaikan. Mengamati detail kecil momen ini juga sangat membantu.
berat kelopak matamu, sensasi udara di kulitmu, ritme detak jantungmu. Pengamatan sederhana ini menyambungkanmu dengan di sini dan saat ini dan menarikmu keluar dari badai pikiran. Tetap hadir di saat ini adalah jalan menuju penerimaan yang mendalam. Menerima momen ini apa adanya. Ini sudah cukup. Kamu tidak membutuhkan apapun selain ini untuk mencapai kedamaian. Saat ini, dalam kekurangannya sekalipun, sudah lengkap dan tepat untuk pemulihan serta istirahatmu. Saat kamu berbaring dengan kesadaran seperti ini, menyerahkan pikiranmu pada saat kini, tidur akan datang dengan lembut. Kecemasan akan larut, dan tubuhmu akan tenggelam dalam istirahat yang menenangkan, bebas dari beban pikiran yang berlarian. Jadi, malam ini saat kamu memejamkan mata, aku mengajakmu untuk bernapas dan mengingat saat ini sudah cukup. Terbelah di momen ini, di sini dan sekarang. Dan biarkan kesederhanaan itu membawamu menuju tidur yang nyenyak dan damai. 5. Berhenti mengkhawatirkan masa depan. Pikiran kita punya kecenderungan alami melompat ke depan, membayangkan skenario, beberapa penuh harapan, tapi lebih banyak lagi yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Proyeksi tanpa henti ini bisa jadi sumber stres yang tak ada habisnya, menguras energi mental dan emosional kita. Disinilah kebijaksanaan Stoa bicara. Ia mengingatkan kita, mengkhawatirkan masa depan adalah beban yang tidak perlu. Beban yang menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya di sini, saat ini. Kenapa? Karena masa depan pada hakikatnya tidak pasti dan di luar kendali kita. Kita tak pernah bisa tahu pasti apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Jadi, menginvestasikan ketenangan pikiran kita untuk mencoba mengendalikan atau memprediksi hal-hal yang bahkan belum terjadi, itu adalah pemborosan energi. Itu percuma. Dengan melepaskan kekhawatiran akan masa depan, kita belajar menerima satu kebenaran sederhana. Satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Kecemasan tentang besok, itu hidup di wilayah imajiner, ciptaan pikiran kita sendiri atas hal-hal yang belum terwujud dan yang seringkali tak akan pernah menjadi realita. Penerimaan ini bukan berarti kita pasif atau masa bodoh. Justru sebaliknya, ini tentang bertindak bijak, melakukan yang terbaik yang kita bisa hari ini, lalu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil di masa depan. Ini adalah tindakan percaya. Percaya pada alur kehidupan dan pada kemampuan diri kita sendiri untuk menghadapi apapun yang datang, tanpa perlu mengantisipasinya dengan rasa takut. Bayangkan Anda membawa sebuah ransel, di dalamnya ada batu-batu. Setiap batu mewakili satu kekhawatiran tentang masa depan. Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika saya gagal mencapai tujuan? Bagaimana jika terjadi tragedi? Ransel itu semakin lama semakin berat, membuat setiap langkah ke depan terasa jauh lebih sulit. Berlatih stoikisme mengajak Anda untuk menurunkan ransel itu, meletakkan batu-batu khayalan itu satu persatu di tanah, menyadari bahwa membawa mereka sama sekali tidak membantu Anda bergerak maju. Untuk melatih keterampilan ini, cobalah afirmasi sederhana seperti, "Saya akan melakukan yang terbaik hari ini dan membiarkan esok mengurus dirinya sendiri." Saya tidak bisa mengendalikan masa depan. Saya hanya bisa mengendalikan tindakan saya saat ini. Ucapkan kalimat-kalimat itu dengan tenang dan penuh keyakinan. Rasakan mereka melepaskan simpul kecemasan yang mengencangi dada Anda. Dan saat Anda menyadari pikiran mulai melesat ke depan, gunakan napas sebagai jangkar. Praktikkan pernapasan sadar. Fokuskan perhatian penuh pada tarikan dan hembusan napas. Bawa diri Anda kembali ke pijakan yang kokoh. Momen saat ini, di mana masa depan tidak memiliki kuasa atas Anda. Lepaskan kekhawatiran akan masa depan. Peluk ketidakpastian dengan ketenangan. Sadari bahwa hidup ini memang penuh perubahan dan kejutan. Kekuatan Anda tidak terletak pada kemampuan mengantisipasi setiap detail, tetapi pada kapasitas Anda untuk beradaptasi dengan tenang dan pikiran yang jernih. Pelajaran ini bahkan mempersiapkan Anda untuk tidur lebih baik. Saat pikiran bebas dari stres antisipatif itu, tubuh pun bisa rileks sepenuhnya. Kecemasan tentang apa yang mungkin terjadi kehilangan kekuatannya dan perlahan menghilang,
memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Jadi saat Anda hendak terlelap, ingatlah ini. Masa depan adalah wilayah yang belum terpetakan, dan alat terbaik yang Anda bawa untuk menjelajahinya adalah ketenangan yang Anda rawat hari ini. Lepaskan kekhawatiran itu, biarkan ia larut. Izinkan tidur datang membungkus Anda dengan lembut, memulihkan tubuh dan pikiran. Dalam pilihan sadar untuk melepaskan cengkeraman pada masa depan inilah, Anda justru menemukan sesuatu yang sangat berharga, kebebasan dan istirahat yang memang layak Anda dapatkan. Karena hanya dengan hidup sepenuhnya di saat kini, tanpa beban antisipasi yang berlebihan, Anda benar-benar bisa beristirahat dengan utuh dan bangun dengan kesegaran yang baru. 6. Belajar melepaskan apa yang sudah tak lagi memberi manfaat untukmu. Kamu bisa berubah. Hidup selalu membawa serangkaian kemungkinan dan situasi yang, bahkan jika kita sangat menginginkannya, tak akan pernah bisa kita ubah. Baik itu kesalahan kita di masa lalu, sebuah kehilangan, peluang yang terlewat, atau keadaan yang berada di luar kendali kita. Ada saatnya ketika keterikatan justru melahirkan lebih banyak penderitaan dan kecemasan. Ajaran Stoa ini mengajakmu untuk belajar melepaskan, membebaskan diri dari beban yang terus menekan pikiran dan hatimu ketika kita memaksakan kehendak pada hal-hal yang tak bisa diubah. Melepaskan bukanlah bentuk penyerahan, bukan pula berarti menjadi acuh. Ini adalah penerimaan yang penuh kerendahan hati dan kebijaksanaan bahwa ada hal-hal yang memang tak berada dalam genggaman kita. Penerimaan ini tidak melemahkan, justru ia menguatkan. Karena dengan melepaskan apa yang tak bisa diubah, kita membebaskan diri untuk memusatkan energi pada hal-hal yang masih bisa kita pengaruhi. Tindakan kita hari ini, sikap kita, cara kita menjalani hidup. Bayangkan kamu menggenggam sebuah batu dengan erat terlalu lama. Usaha dan rasa sakitnya terus bertambah, meskipun batu itu tak berubah. Tangan dan lenganmu akan lelah, bahkan terluka. Begitulah yang terjadi ketika kita terus menyimpan kekhawatiran atau kepahitan terhadap masa lalu, atau terhadap situasi yang tak lagi bisa kita modifikasi. Melepaskan berarti membuka telapak tangan dan membiarkan batu itu jatuh. Melepas bebannya, membiarkan tubuh dan pikiranmu kembali tenang. Seperti kata Marcus Aurelius, kita perlu menerima segala yang telah terjadi sebagai bagian dari aliran alam semesta tanpa melawannya. Karena menolak sesuatu yang tak terhindarkan hanya akan memperpanjang penderitaan dan menghalangi kedamaian batin. Untuk mempraktikkan pelajaran ini, mulailah dengan menyadari kapan kamu berpegang pada sesuatu yang sudah tak bisa diubah, entah itu peristiwa, keputusan, atau seseorang yang tak lagi hadir dalam hidupmu. Kenali beban mental yang mengikatmu, lalu bayangkan dirimu melepaskannya perlahan tanpa terburu-buru atau rasa bersalah. Ucapkan dalam hati, aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Sekarang aku melepaskan apa yang sudah di luar kendaliku. Masa lalu bukan lagi milikku, dan aku tak perlu terus membawa beratnya. Lakukan dengan lembut dan konsisten. Ini akan membantumu memprogram ulang pikiran, melepaskan dengan penuh kasih. Ingat, melepaskan bukan melupakan atau menyangkal, melainkan berhenti melawan sesuatu yang tak bisa diubah. Dengan begitu, pikiranmu akan terasa lebih ringan, tubuhmu menemukan ketenangan yang dibutuhkannya untuk pulih dan beristirahat. Coba latihan yang kuat ini di malam hari sebelum tidur. Izinkan diri untuk menerima dan melepaskan. Biarkan pelepasan itu menyelimutimu. Lepaskan segala ketegangan yang menumpuk. Rasakan satu persatu kekhawatiran itu melonggar, memberikan ruang bagi keheningan dan kedamaian. Belajar melepaskan apa yang tak bisa diubah adalah wujud cinta dan perawatan terdalam terhadap dirimu sendiri. Hanya ketika kita melepaskan beban, kita membuka jalan menuju kedamaian sejati, kedamaian yang menopang tidur nyenyak dan kebangkitan yang segar setiap hari. Izinkan dirimu merasakan kebebasan ini hari juga. Lepaskan perlahan dan percayalah, meski kamu tak bisa mengendalikan segalanya, kamu selalu punya kekuatan untuk memilih ketenangan,
dan istirahat dalam dirimu sendiri. 7 pikiranmu bisa jadi tempat perlindunganmu, bukan penjaramu. Dengarkan baik-baik. Wilayah pikiran itu luas, dahsyat, penuh kekuatan. Disitulah emosi kita hidup, kenangan tersimpan, mimpi terpelihara. Tapi seringkali, tanpa sadar, pikiran berubah jadi sangkar tak terlihat. Tempat kekhawatiran, stres, dan kecemasan mengurung kita, merampas kedamaian kita. Ajaran Stoa mengingatkan, pikiran kita sebenarnya mampu diubah jadi ruang aman, tempat perlindungan yang tenang, bukan penjara, siksaan, dan ketakutan. Rahasia perbedaannya, cara kita melatihnya. Kemana kita arahkan fokus? Kalau pikiran dipenuhi hal negatif, kritik keras, atau bayangan suram tentang masa depan, ia berubah menjadi sel mental yang membelenggu kebebasan batin kita. Tapi kita punya kekuatan untuk mengubah pola ini. Kita bisa belajar mengamati pikiran tanpa larut di dalamnya, menciptakan ruang internal di mana ketenangan yang memegang kendali. Bayangkan memasuki sebuah ruangan, hening, damai, menyambut. Itu bisa jadi pikiranmu saat kau memutuskan untuk menenangkannya dan mengaturnya. Ruangan itu adalah tempat berlindungmu. Kau bisa sembunyi dari badai di luar, menemukan ketenangan di dalam, jauh dari dunia, dekat dengan diri sendiri. Untuk membangun tempat berlindung mental ini, Stoikisme mengajarkan 2 hal, pengamatan saksama dan jarak emosional. Kita bukan milik pikiran kita adalah pengamatnya. Saat kecemasan atau kekhawatiran datang, kau tak harus memberinya kendali. Kau bisa melihatnya lewat, seperti awan di langit, tanpa perlu menahannya. Napas sadar adalah alat utama membangun tempat perlindungan ini. Dengan fokus pada tarikan dan hembusan napas, pikiranmu tenang, kesadaranmu tertambat di saat ini, dan ruang batin yang damai pun terbuka. Ruang ini aman, selalu tersedia untukmu. Praktik lain yang ampuh, memilih dengan sengaja apa yang kau fokuskan. Alih-alih membiarkan pikiran hanyut ke hal negatif atau keraguan, kau bisa mengarahkannya pada gambaran, kenangan, atau gagasan yang membawa ketenangan dan kedamaian. Ini bukan lari dari kenyataan, tapi pengelolaan fokus mental yang bijak. Dengan melatih pikiran jadi tempat perlindungan, intensitas kecemasan dan stres berkurang. Pikiranmu berhenti jadi penjara, ia berubah jadi suaka, tempat kau bisa beristirahat bahkan saat dunia luar bergolak. Tempat berlindung batin ini juga kunci tidur yang lebih nyenyak. Saat pikiran tenang dan terlindungi, tubuh merespons dengan relaksasi mendalam. Pikiran yang gelisah menjadi rileks dan tidur pun datang alami, menyegarkan, memulihkan. Jadi sebelum tidur, ajak pikiranmu masuk ke ruang perlindungan itu. Tarik napas perlahan, biarkan ketenangan tumbuh dalam dirimu. Rasakan keamanan, kedamaian, seperti tempat berlindung hangat yang tak bisa diganggu siapapun. Ingat, kau punya kekuatan untuk mengubah pikiranmu. Ia bukan penjara, bukan sumber kekhawatiran tanpa ujung, tapi tempat di mana kau bisa temukan ketenangan, perlindungan, dan istirahat. Percayalah pada kapasitasmu ini. Biarkan setiap malam pikiranmu menjadi tempat berlindung yang membawamu menuju mimpi yang tenang, damai, dan dalam. 8 kekuatan yang tak tersentuh. Tidak ada, benar-benar tidak ada. Kekuasaan dari luar atas dirimu itu adalah ilusi. Dan inilah salah satu ajaran Stoik yang paling mengguncang. Kekuatan sejati itu sepenuhnya ada di dalam. Bukan pada pendapat orang, bukan pada nasib, bukan pada segala perubahan dan kejadian di luar sana. Semua itu tidak akan pernah mengusik ketenangan hatimu, kecuali kau sendiri yang mengizinkannya. Hidup kita dikepung. Rangsangan, penilaian, tuntutan, tekanan, semuanya seakan punya kunci langsung untuk membuka pintu kegelisahan kita. Tapi sang bijak Stoik paham, pusat kendali itu ada di sini dalam diri. Kebebasan sejati dimulai tepat pada detik kita berhenti menyerahkan stik kemudi emosi kita pada segala hal di luar. Seperti kata Epictetus, filsuf Stoa yang legendaris. Yang mengguncang kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cerita yang kita susun tentang peristiwa itu. Kebenaran yang terdengar sederhana ini menyimpan kunci menuju ketenangan abadi. Jika kamu yang memilih cara menanggapi, jika kamu yang memberi makna, maka kamulah sang pengendali. Bukan keadaan, bukan orang lain.
Bukan takdir, coba renungkan situasi akhir-akhir ini yang membuatmu cemas atau stres. Apakah gangguan itu datang dari kejadiannya atau justru dari narasi yang diputar ulang oleh pikiranmu tentang kejadian itu? Mungkin itu sebuah kritik, sebuah kegagalan, sebuah ketidakpastian. Tapi sumber sesungguhnya dari gejolak itu, seringkali itu adalah penafsiranmu, ketakutan akan hal terburuk, kekecewaan karena harapan tak terpenuhi, penolakan terhadap realita yang ada. Dan disinilah, di tanah subur penafsiran ini, kau bisa merebut kembali kekuatanmu. Begitu kau menyadari bahwa hal-hal di luar hanya berpengaruh ke dunia batinmu, jika kau memberinya izin, saat itulah kau mulai memperkuat tembok pertahanan yang tak terlihat, namun tak tergoyahkan, yang melindungi kedamaianmu. Ini bukan soal menjadi dingin atau masa bodoh. Ini tentang keteguhan bagai batu karang di tengah badai. Ini tentang tetap tenang saat sekelilingmu riuh, tentang bisa beristirahat meski di tengah kesulitan. Bayangkan pikiranmu adalah sebuah rumah. Di luar mungkin hujan lebat, angin menderu, keriuhan tak henti. Tapi di dalam, jika kau memutuskan untuk menutup jendela, menyalakan lilin, maka kehangatan dan keheningan itu bisa kau jaga. Begitulah cara kerja alam batinmu. Kau bisa belajar untuk melindunginya. Untuk memupuk pandangan stoik ini, mulailah dengan latihan sederhana. Kapanpun sesuatu dari luar terasa mengganggumu, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri, apakah ini yang punya kuasa atas diriku? Atau justru aku yang sedang menyerahkan kuasaku padanya? Dalam jeda singkat itu saja, kau sudah mulai merebut kembali kebebasanmu. Dan di malam hari, pelajaran ini terasa paling sakti. Seringkali, yang membuat kita terjaga bukanlah kenyataan yang ada, melainkan bayangan tentang apa kata orang, kekhawatiran akan esok hari, atau kenyataan yang tak sesuai harapan. Tapi dalam heningnya malam, kau bisa berbisik pada diri, tidak ada hal luar yang berkuasa atas pikiranku. Aku bisa memilih untuk tenang, aku bisa memilih untuk istirahat. Ulangi dengan lembut, tidak ada yang di luar memiliki kekuasaan atasku. Akulah yang memutuskan bagaimana aku merasa, akulah yang memilih kedamaianku. Dan dalam tindakan mengingat kekuatan batinmu itu, dalam menegaskan kedaulatanmu atas pikiranmu, tubuhmu akan mulai merespons. Napasmu melambat dan teratur, pikiranmu mereda. Dan perlahan-lahan tidur pun datang sebagai hadiah dalam memulihkan dan sangat layak engkau terima. Karena pada akhirnya, inilah kebebasan terbesar yang bisa kau raih. Kebebasan untuk tahu bahwa apapun yang terjadi di luar, kau selalu bisa pulang. Kembali kepada dirimu sendiri, ke pusatmu, ke suaka dan kedamaianmu yang tak tersentuh. 9. Ambil nafas dalam-dalam sekarang dan amati tanpa memberikan penilaian apapun. Ada kalanya kecemasan menghampiri, stres menekan, kekacauan batin menguasai. Seringnya kita mencari jawaban di luar diri. Kita ingin situasi berubah, ingin seseorang mengatakan sesuatu yang tepat agar dunia luar akhirnya membawa ketenangan yang kita rindukan. Tapi para filsuf Stoa mengingatkan kita, ketenangan sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari sebuah tindakan sederhana, mendasar, yang selalu dapat diakses oleh siapa saja, bernapas dan mengamati tanpa menghakimi. Napasmu adalah jangkar yang menahanmu pada saat ini. Ia adalah jembatan antara pikiran dan tubuhmu. Inilah langkah pertama menuju ketenangan dan pengingat yang abadi, bahwa di tengah badai apapun, kamu selalu bisa menemukan tempat berlindung di dalam dirimu sendiri. Sekarang bernapaslah dalam-dalam. Rasakan udara memasuki hidungmu, rasakan paru-parumu terisi, dadamu mengembang perlahan. Lalu hembuskan dengan penuh kesadaran, dengan rasa syukur. Setiap tarikan napas yang sadar adalah sebuah deklarasi sunyi, bahwa kamu hidup di sini pada saat ini. Kamu tidak perlu lari mengejar masa depan atau berusaha kabur dari masa lalu. Cukup bernapas. Namun pelajaran ini tidak berhenti di pernapasan. Ia mengingat kita selangkah lebih jauh untuk mengamati, melihat ke dalam maupun keluar tanpa memberi label baik atau buruk, menyaksikan segala yang muncul tanpa berusaha menolak atau melekat padanya.
Kemampuan untuk mengamati tanpa menghakimi ini adalah gerbang menuju ketenangan pikiran yang sebenarnya. Saat pikiran gelisah datang, alih-alih melawannya atau menyalahkan diri, cobalah sekadar menontonnya. Anggap ia sebagai tamu yang singgah lalu pergi. Kamu tak perlu berdebat dengannya, kamu bukan pikiranmu itu. Kamu adalah ruang tempat pikiran itu muncul. Zat yang sama berlaku untuk perasaan. Kesedihan, kegelisahan, ketakutan itu bukan musuh yang harus diperangi. Kamu bisa merasakannya sepenuhnya tanpa dikuasai olehnya. Dengan berlatih mengamati tanpa menghakimi, kamu membebaskan diri dari obrolan batin yang tak henti, yang begitu menguras energi. Ini memberimu izin untuk beristirahat, untuk melepaskan, untuk berhenti melawan. Kamu menjadi saksi bagi dunia dalammu tanpa perlu mengubah apapun, cukup dengan mengakui apa adanya. Di malam hari saat tubuh lelah tetapi pikiran masih berpacu, kembalilah pada latihan ini. Tarik napas yang dalam, jangan lawan pikiran yang datang. Jangan tolak perasaan yang ada, cukup amati, seperti kamu menatap ombak dari tepi pantai tanpa perlu terjun berenang di dalamnya. Bisikkan pada dirimu dalam kesunyian, aku bernapas. Aku mengkamat, aku membiarkan ini berlalu. Dan perlahan-lahan nafas demi nafas pikiran akan melunak. Tubuh akan rileks, hati akan tenang. Inilah jalan Stoa menuju ketenangan. Bukan melalui kontrol atau kesempurnaan, tapi melalui penerimaan lewat napas yang sadar dan kehadiran yang tanpa penghakiman. Dan sementara kamu terus bernapas dengan lembut, rasakan keheningan yang mulai menyelimuti seluruh keberadaanmu. Kamu tak perlu menyelesaikan apapun saat ini. Tak perlu memahami segalanya, cukup ada. Cukup bernapas, cukup amati. Dalam praktik yang sederhana, alami. Namun begitu dalam ini, pikiranmu menemukan perlindungan. Dan tidur pun datang seperti belayan lembut, menyelimutimu dalam kedamaian yang kamu tumbuhkan dari dalam dirimu sendiri. 10 ubah cara pandangmu, maka hidupmu akan ikut berubah. Ada sebuah kebenaran tersembunyi sekaligus transformatif di jantung filsafat stoikisme. Yang mengganggu kita sebenarnya bukan fakta-fakta itu sendiri, melainkan cara kita menafsirkannya. Realitas di luar sana cuma satu, tapi pengalaman kita tentangnya sepenuhnya bergantung pada persepsi kita. Dan jika kita belajar memandangnya dengan sudut yang berbeda, kita bisa mengubah pengalaman hidup itu sendiri. Dan di luar tidak ada yang berubah, tapi di dalam segalanya bisa berbeda. Satu hari yang sama bisa terasa berat atau ringan, tergantung pikiran yang menjalaninya. Hambatan yang sama bisa menjadi beban yang tak tertahankan, atau justru peluang untuk menguat. Kecemasan seringkali lahir bukan dari apa yang ada, tapi dari apa yang kita khawatirkan akan terjadi. Itulah mengapa mengubah persepsi membuka pintu menuju realitas yang lebih ramah, lebih damai, dan lebih layak dihuni. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah menulis, "Jika engkau merasa tersakiti oleh sesuatu di luar dirimu, rasa sakit itu bukan datang dari benda itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya. Dan engkau punya kekuatan untuk mencabut penilaian itu kapan saja. Artinya kamu bisa melihat ulang. Kamu bisa memilih sudut pandang yang lebih bijak. Kamu bisa menafsir kembali dengan lebih welas asih, lebih jernih, dan dengan beban yang lebih ringan." Coba bayangkan ini. Kamu berbaring menutup mata. Ingat kembali sesuatu yang belakangan ini mengusik pikiranmu. Sesuatu yang menimbulkan stres atau rasa tidak nyaman. Sekarang lihatlah dari sudut pandang yang baru. Bagaimana jika itu tak seserius yang kelihatannya? Bagaimana jika ini tak perlu diselesaikan malam ini juga? Bagaimana jika dalam situasi ini ada pelajaran, sebuah tanda, atau sesuatu yang bisa ditunda sampai besok? Mengubah persepsi bukan berarti menyangkal kenyataan. Ini tentang memilih untuk melihatnya dengan penilaian yang lebih rendah, dengan jarak emosional yang lebih jauh, dan dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Ini tentang memberi dirimu kesadaran bahwa kamu tidak harus mengidentifikasikan diri dengan setiap pikiran yang melintas, bereaksi terhadap setiap rangsangan, atau memikul setiap beban yang kamu temui. Pikiranmu punya kekuatan untuk menafsir ulang, untuk melunakkan, untuk melepaskan.
Dan dengan setiap pikiran yang kamu putuskan untuk lihat dengan belas kasih, kamu sedang mengubah realitasmu. Kamu menciptakan ruang yang lebih tenang di dalam dirimu, tempat di mana kamu bisa beristirahat, berefleksi dan berkata, ini sedang mengajarku sesuatu, bukan ini sedang menghukumku. Ini pun akan berlalu, bukan ini tidak akan pernah selesai. Kamu bisa memilih untuk fokus pada apa yang kamu punya, alih-alih pada apa yang hilang, dan perlahan-lahan pikiranmu akan meletakkan beban, merilekskan diri, dan menjadi lebih tenang. Coba lakukan latihan kecil ini malam ini saat kamu berbaring. Setiap kali sebuah bayangan atau pikiran yang mengganggu muncul, pandanglah dengan perspektif baru. Tarik napas, jangan dilawan. Cukup ubah sudutnya. Bagaimana jika ini bukan masalah? Bagaimana jika ini cuma bagian alami dari perjalanan? Bagaimana jika yang benar-benar kamu butuhkan saat ini bukanlah tindakan, melainkan istirahat? Karena pada intinya, mengubah persepsi adalah tentang kembali pada dirimu sendiri. Ini tentang berhenti mencari keseimbangan dari luar, yang hanya bisa kamu bangun dari dalam. Dan dalam perubahan sunyi tatapanmu itu, dunia tiba-tiba terasa lebih ramah. Bukan karena dunianya yang berubah, tapi karena kamu yang memilih untuk melihat dengan lebih tenang, lebih penuh cinta, dan lebih percaya. Sekarang beristirahatlah, dunia bisa menunggu. Malam ini pilihlah persepsi yang mengembalikan kedamaian, karena dalam perubahan di dalam dirimu itulah kamu akan menemukan kebebasan sejati. 11 ketenangan itu adalah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Ia tidak secara kebetulan, bukan hadiah yang tiba-tiba jatuh dari langit, juga bukan keadaan permanen yang hanya dikaruniakan pada segelintir orang beruntung. Ketenangan adalah sebuah keputusan, sebuah latihan, sebuah jalan yang ditempuh dengan konsistensi, hari demi hari, momen demi momen. Filsuf Stoa memahami betul bahwa dunia luar itu tidak pasti, berubah-ubah, penuh dengan stimulus dan hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali kita. Tapi mereka juga mengenali suatu ruang suci di dalam diri. Sebuah ruang di mana segala sesuatu bisa tetap tenang, sekalipun badai mengamuk di luar. Ruang itu adalah ketenangan, dan Anda punya kuasa untuk memilih tinggal di dalamnya. Setiap hari menghadirkan situasi tak terduga, sebuah komentar yang menyakitkan, sebuah kemunduran, berita yang menggelisahkan, segalanya bisa terguncang. Namun, sebelum bereaksi terhadap masing-masing hal itu, Anda selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini penting? Seringkali jawabannya adalah tidak. Anda tak perlu memberi reaksi instan. Anda tak harus menyelesaikan semuanya hari ini juga. Anda tidak wajib memikul beban yang bukan milik Anda. Ini adalah kekuasaan Anda. Anda bisa menarik napas, berhenti dan memilih perspektif yang berbeda. Memilih untuk merespons alih-alih bereaksi. Memilih untuk hidup, bukan sekadar terdorong. Ketenangan bukan kelemahan atau sikap pasif, ia adalah kekuatan. Sebuah bentuk kebijaksanaan yang mengajarkan Anda untuk menempatkan kesejahteraan batin di atas kekacauan sesaat. Ia adalah kemampuan untuk tetap diam saat segalanya berteriak, untuk tetap teguh di tengah perubahan, untuk menemukan istirahat bahkan dalam kebisingan. Anggaplah ketenangan seperti otot. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Semakin sering Anda memilih untuk tidak terikat pada hal-hal di luar kendali Anda, semakin dalam Anda berakar pada pusat diri Anda sendiri, dan semakin sering Anda mengingatkan diri, satu-satunya hal yang benar-benar bisa saya kendalikan adalah sikap saya. Semakin merdeka Anda jadinya. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk memilih ketenangan, untuk meletakkan sejenak kesibukan, daftar tugas, kecemasan dan harapan, untuk mematikan dunia luar dan menyalakan dunia dalam Anda. Tidak alasan Anda perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu mengizinkan diri Anda sendiri untuk tenang. Saat Anda memejamkan mata, ucapkan ini seperti mantra dalam hati. Hari ini saya memilih ketenangan. Apapun yang telah terjadi, apapun yang akan datang, di sini dan sekarang saya aman. Di sini dan sekarang saya boleh beristirahat. Dan jika besok segalanya kembali kacau, pilih lagi. Kembali pada napas, kembali pada pusat diri. Anda
Karena ketenangan bukan destinasi jauh yang harus diperjuangkan. Ia adalah pilihan sederhana yang tersedia bagi Anda setiap hari, bahkan saat ini juga. 12 merawat ruang hening di dalam. Kita hidup dalam hiruk-pikuk yang tak henti. Dunia penuh keramaian, notifikasi yang terus berdering, harapan yang berdesakan, percakapan luar yang tak putus, dan suara yang lebih keras lagi. Pikiran kita sendiri yang tak pernah beristirahat. Pikiran kita meloncat dari satu gagasan ke gagasan lain, mengulangi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, menghakimi, menganalisis, takut. Tanpa sadar, kita hampir lupa bagaimana bunyi keheningan yang sesungguhnya. Tapi hening sejati bukanlah ketiadaan suara. Ia adalah keheningan yang ada di dalam dirimu. Sebuah ruang sunyi di mana kamu tak perlu menjawab, tak perlu mengerti segalanya, tak perlu mengendalikan. Kamu hanya perlu ada stoicisme, bukan tentang hidup tanpa tantangan. Ia tentang pikiran yang belajar tak goyah oleh setiap ombak. Rawarlah keheningan ini. Di sanalah suara hatimu mengingatkan, kamu bisa tetap tenang sekalipun hidup terus bergerak di luar. Kamu bisa mengamati pikiran tanpa hanyut di dalamnya. Kamu bisa duduk sendiri tanpa perlu lari. Keheningan adalah obat, ia adalah tempat berlindung, ia adalah ruang di mana kecemasan mereda, di mana stres kehilangan cengkeramannya, di mana hal-hal yang benar-benar penting kembali tampak jelas. Tapi ruang ini tak ditemukan secara kebetulan. Ia ditumbuhkan seperti bunga yang butuh perhatian setiap hari. Ia tumbuh setiap kali kamu memutuskan untuk menutup mata dan bernapas pelan. Setiap kali kamu tak serta-merta menuruti dorongan. Setiap kali kamu mengamati pikiran tanpa menghakiminya. Sekarang, ambil napas perlahan. Rasakan udara mengalir masuk dan keluar. Biarkan pikiran yang muncul, datang dan pergi seperti awan. Jangan rekatkan, jangan analisis. Cukup amati, lalu kembali ke saat ini. Kembali ke irama napasmu yang menenangkan. Inilah keheningan batin, sebuah tempat di dalam diri, di mana tak ada tuntutan, tak ada kecepatan, di mana semuanya baik-baik saja, apa adanya. Para bijak sepanjang sejarah tidak menemukan jawaban di tengah kebisingan. Mereka menemukannya dalam jeda, dalam perenungan yang damai, di ruang di mana jiwa berbicara tanpa kata-kata. Karena ketika segalanya hening di dalam, sesuatu yang lebih dalam mulai terdengar. Ketenangan pun lahir. Dari kesunyian itu kejelasan muncul, dan istirahat sejati datang ketika pikiran berhenti berpacu, meski hanya untuk beberapa menit. Malam ini, jadikan keheningan sebagai sahabatmu. Kamu tak perlu terus menghibur pikiranmu, biarkan ia istirahat. Seperti danau yang setelah ombaknya mereda, kembali jernih sebening kristal. Jangan paksakan apapun, biarkan dirimu kembali tenang lagi dan lagi. Sebab di dalam keheningan itu, kamu menemukan dirimu sendiri. Dan kamu sadar, jauh di dalam, kamu selalu berada di rumah. 13 hari ini terasa panjang ya, saat hati terasa berat dan energi seakan habis. Di saat-saat lelah seperti ini, sangat mudah untuk meragukan diri sendiri. Mudah sekali berpikir, ini sudah batasku, aku tak sanggup lagi. Tapi justru di momen-momen inilah kamu paling perlu mengingat satu kebenaran yang dalam. Kamu lebih dari ini. Posafru lebih kuat dari yang kamu sangka. Kekuatan ini bukan jenis yang berteriak atau memaksa. Ini kekuatan yang sunyi, sering tak terlihat, yang hidup di dalam dirimu. Kekuatan yang telah menopangmu berkali-kali, lebih sering daripada yang bisa kau hitung. Kau ada di sini sekarang karena kau telah melalui hari-hari yang jauh lebih sulit. Kau telah menghadapi pikiran gelap, keputusan berat, kehilangan, keraguan, kesunyian, dan kau tetap berjalan, kau terus melangkah. Kaum Stoa mengajarkan, tidak ada yang lebih kuat daripada pikiran yang mengenal dirinya sendiri, yang memahami kemampuannya untuk bertahan, beradaptasi, dan menemukan makna bahkan di tengah kekacauan. Kekuatan sejati bukan terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada tidak pernah menyerah, pada bangkit lagi meski perlahan, pada tetap percaya bahkan ketika tidak ada kepastian. Jadi, meski hari ini kamu merasa lemah, bingung, atau cemas, ketahuilah bahwa kekuatan itu masih ada. Mungkin ia tak terlihat, tapi ia ada di sana, terwujud dalam kemauanmu untuk tetap menjaga diri. Dalam keputusanmu untuk mendengarkan pesan ini mencari ketenangan. Dalam keinginanmu untuk sembuh,
untuk menjadi lebih baik, untuk hidup lebih damai. Itulah kekuatan sebenarnya, tidak menyerah pada diri sendiri. Kecemasan dan stres mungkin membuatmu ragu dan mengaburkan kejernihanmu. Tapi di balik semua itu, ada sebuah bagian dalam dirimu yang tetap teguh. Bagian yang mengamati tanpa menghakimi, yang tahu cara menunggu, yang selalu mengingatkan, semua ini akan berlalu. Saat suara bising di kepalamu mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak cukup baik, tarik napas. Kembali ke tubuhmu, rasakan detak jantungmu, naik turunnya dadamu, kehadiranmu di sini, saat ini. Dan bisikkan dengan lembut, aku lebih kuat dari yang kukira. Aku telah menghadapi lebih banyak hal daripada yang kuingat, dan aku tetap mampu. Tidak seorang pun bisa menghindari rasa sakit, tetapi tidak semua menghadapinya dengan kesadaran. Kamu melakukannya. Kamu di sini sedang melatih pikiranmu, menenangkan jiwamu, kembali pada hal-hal yang penting. Dan itu sendiri adalah suatu bentuk kekuatan yang patut dihargai. Jadi malam ini jangan menuntut lebih dari dirimu. Kamu tak perlu membuktikan apapun. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, cukup berbaring. Tutup mata pelan-pelan dan hargai perjalanan yang telah kau lalui. Dengan setiap tarikan napas, lepaskan keraguan. Lepaskan penilaian, lepaskan perbandingan. Kamu sedang dalam sebuah proses. Dan kamu jauh lebih siap dari yang kamu duga. Percayalah pada dirimu. Karena di dalam dirimu tersimpan kebijaksanaan kuno, ketahanan yang mendalam, dan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. 14 kamu bukan pikiranmu. Coba amati. Lihat bagaimana pikiran itu datang, lalu pergi. Pikiran yang gelisah itu adalah bagian dari alam. Ia terus menghasilkan gagasan tanpa henti. Kenangan, kekhawatiran, rencana, ketakutan, asumsi. Kadang ringan, kadang gelap, berulang dan melelahkan. Tanpa sadar, kita sering menyatu dengan mereka. Kita percaya bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang mendefinisikan kita. Tapi bukan begitu adanya. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah yang mengamati pikiran itu. Orang-orang Stoa sudah menyadari ini berabad-abad lalu. Bagi mereka, pikiran itu bagai awan yang melintas di langit. Ada yang terang, ada yang pekat, ada yang singkat, ada yang seolah bertahan terlalu lama. Tapi tidak satu pun dari mereka adalah langit itu sendiri. Dan pada hakikatnya kamu adalah langit itu. Lapang, terbuka, mampu menampung semuanya tanpa perlu melekat. Masalahnya dimulai ketika kita percaya setiap pikiran yang lewat. Kita mulai menderita karena mengidentikan diri dengan rasa takut, kecemasan, atau kritik diri. Kita melebur dengan pikiran-pikiran itu, seolah mereka adalah kebenaran mutlak. Tapi saat kamu mengambil jeda, hanya mengamati tanpa bereaksi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu menemukan kembali kebebasanmu. Mengamati bukan berarti menolak. Ini bukan tentang melawan pikiranmu, tapi sekadar menyaksikannya dari kejauhan. Menyadari bahwa pikiran hanyalah peristiwa mental, bukan keputusan akhir. Ia muncul dan ia akan lenyap. Malam ini, saat kamu berbaring dan bernapas perlahan, sadari saja pikiran-pikiran yang datang. Beberapa mungkin keras kepala, beberapa mengganggu. Kamu tak perlu mengikutinya. Cukup lihat mereka seperti daun yang mengapung di sungai. Jangan menghakimi, jangan berusaha menghentikannya. Biarkan saja mereka mengalir. Semakin kamu mengamati tanpa mencengkeram, semakin tenang semuanya menjadi. Seperti ombak yang kehilangan kekuatan saat tak ada yang dilawan. Dengan melatih kehadiran ini, kamu akan menemukan suatu kebenaran yang sangat membebaskan. Kamu bukanlah isi pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang melingkupi semuanya, tanpa perlu tenggelam di dalamnya. Inilah salah satu hadiah terbesar dari stoikisme. Kamu yang memilih pikiran mana yang akan diikuti. Jadi jika pikiranmu masih ramai malam ini, jangan ditahan. Tonton saja dengan sabar dan lembut, seperti kamu memperhatikan seorang anak yang gelisah. Tarik napas dan ulangi pelan-pelan. Aku bisa mengamati tanpa menyatu. Aku bisa melepaskan apa yang tidak lagi berguna. Aku bisa beristirahat. Istirahat sejati bukanlah tentang memiliki pikiran yang kosong, tapi tentang tidak melekat pada apapun yang muncul. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah ruang yang tenang, tempat di mana semuanya terjadi. 15 tubuhnya merasakan relaksasi saat pikirannya mencapai ketenangan. Pikiran dan tubuh terhubung erat.
Setiap gagasan yang muncul dalam benakmu meninggalkan jejaknya pada napasmu, pada postur tubuhmu, pada ketegangan otot-ototmu. Seringkali tanpa sadar, kau membawa beban tak kasat mata di dalam tubuh. Beban dari segala hal yang tak bisa kau lepaskan dari pikiranmu. Kecemasan tidak hanya bersemayam di dalam gagasan-gagasan. Ia hidup di dada yang sesak, di bahu yang menegang, di rahang yang mengunci. Stres tidak cuma ada dalam rencanamu yang berantakan. Ia berdiam dalam napasmu yang tersengal, dalam detak jantungmu, dalam insomnia yang mengganggu. Namun selalu ada jalan kembali menuju ketenangan, dan jalan itu terbuka dari dalam. Ketika pikiran menemukan keheningan, meski sesaat tubuh pun merasakannya. Ia melunak, menghela napas lega, mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Karena jauh di dalam, tubuhmu tak memerlukan segala sesuatu menjadi sempurna agar bisa tenang. Kau hanya perlu tahu bahwa untuk sesaat tidak ada perlawanan. Karena kau ada di sini, hadir aman. Para bijak Stoa memahami bahwa sebagian besar penderitaan berasal dari kegelisahan mental, dari kebiasaan mengantisipasi, mengkhawatirkan, melawan kenyataan. Mereka mengajak kita berulang kali untuk mengembangkan pikiran yang damai, bukan sebagai tujuan jauh, namun sebagai praktik sehari-hari, sebagai kembali yang terus-menerus ke momen kini. Malam ini kau bisa mulai dengan sesuatu sederhana. Amati napasmu, jangan coba mengubahnya, cukup rasakan. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan penuh kesadaran. Perhatikan bagaimana dengan setiap embusan tubuhmu melepas sedikit ketegangan. Dahi menjadi rileks, lidah beristirahat lembut di langit-langit. Tangan mengendur, kelopak mata terasa berat. Setiap bagian dari dirimu mulai memahami bahwa kau tak perlu mencengkeram apapun, bahwa tak ada lagi yang harus dikendalikan, bahwa ini adalah waktu yang aman untuk beristirahat. Dan jika pikiran-pikiran muncul, biarkan saja. Jangan terhenti di dalamnya, kembali ke tubuh, kembali ke napas. Ingatlah bahwa tindakan sederhana hadir sepenuhnya adalah obat. Saat ini adalah waktu istirahat tubuhmu bijaksana. Jadi itu cara beregenerasi, cara menyembuhkan, cara mengembalikan keseimbangannya. Ia hanya membutuhkan pikiranmu untuk mengizinkannya, untuk mengatakan tidak apa melepaskan, tidak apa berhenti, tidak apa beristirahat. Jadi malam ini izinkan dirimu untuk sungguh-sungguh beristirahat. Kau tak perlu melakukannya dengan sempurna. Kau hanya perlu mengizinkan pikiranmu tenang, meski hanya sedikit, dan dari sana tubuhmu akan tahu apa yang harus dilakukan. Karena ketika pikiran menjadi tenang, tubuh merespons dengan rasa syukur. Ia menyerah dan akhirnya ia menemukan istirahat yang sesungguhnya. Jika video ini menginspirasi Anda untuk bertindak dan memulai perjalanan transformasi pribadi, jangan lupa subscribe saluran ini untuk terus mendapatkan konten yang mendukung perkembangan Anda. Di video berikutnya, kita akan menggali lebih dalam praktik-praktik serta kiat-kiat kuat untuk mendukung proses restart dan evolusi pribadi Anda. Jaminan tak boleh terlewatkan. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satu langkah pun dalam perjalanan menuju versi terbaik diri Anda. Sampai jumpa lagi.